Saya suka banget terjemahan ini. Saya baca berkali-kali, saya baca banyak buku, saya baru ngerti. Bagi saya ini terjemahan yang paling tepat tentang what is grace. Saya banyak baca buku, mungkin orang bilang apa sih grace? Anugerah Allah. Apa sih anugerah itu? Ya anugerah itu yang mampu dan sebagainya. Tapi bagi saya ini salah satu define tentang anugerah yang menurut saya cocok banget sama saya. Apa sih grace? Grace adalah in divine enablement. Dalam pemberdayaan ilahi. Anugerah adalah bukan soal kita, tapi soal Dia. Saya ulang lagi. Anugerah adalah bukan soal kita, tapi soal Dia. Jadi ketika kita bicara soal anugerah, nggak pernah soal si penerima. Tapi soal si, saya ulang lagi. Ketika kita bicara mengenai anugerah, is never about us. Nggak pernah soal si penerima. Karena anugerah adalah bicara sang pemberi. Jadi ketika saudara berharap atas anugerahnya, nggak pernah soal saudara. And by the way, aduh saya nggak layak terima anugerah. Memang anugerah diberikan untuk mereka yang nggak layak. Kalau saudara merasa layak, nggak turun itu anugerah. Kalau saudara, Pak Pendeta saya nggak mampu, justru anugerah diberikan kepada mereka yang nggak mampu. Mari kita akan melihat lagi, saudara. Mari kita akan melihat lagi Ibrani. Ayatnya firman Tuhan. Mari Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Untuk mendapatkan apa? Makanya kitab bilang, penulis kitab Ibrani, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi ketika saudara punya masalah, jangan takut datang kepada tata anugerahnya. Dengan iman. Agar kau menerima anugerah dari Allah dengan luar biasa itu. Amin. Seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, kalimat yang memberkati saya. Kasih karunia yang telah membawa saya selamat sejauh ini. Dan kasih karunia yang akan membawa saya pulang. Makanya di Zerubabel dibilang dia yang memulai, dia yang akan menyelesaikannya. Gak pernah soal saya, tapi soal Yesus. Amin. Ini saya perlu disclaimer ini, biar saudara yang berpikir, Gideon kok udah mulai ngajar yang aneh-aneh. No. Saya tidak mengecilkan perbuatan. Saudara ingin tahu lebih jelas, dengar di seri pertama, seri kedua. Kan ada orang gitu dengar 2 menit, langsung kasih judul. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Karena diam semua. Kasih karunia yang membawa saya sejauh ini, dia juga yang akan menyelesaikannya buat saya. Amin saudara. Kalau bukan anugerah Allah, gak ada ini tempat. Gak ada. Kalau bukan anugerah Allah, ini orang yang di depan khotbah saudara, gak ada. Kalau bukan anugerah Allah, saudara semua di sini, gak ada. Mungkin tadi malam Tuhan gak bangunin. Kalau lagi tidur, cicak satu RT masuk, jatuh. Dokter tanya, kenapa meninggalnya? Keselak cicak. Amin. Mari kita akan belajar, kita cepat saja. Tadi kita udah belajar apa berbagai tipe dari anugerah itu. Nah kita akan masuk, apa sih anugerah itu? Biar saudara mengerti. Yang saya ajar ini adalah dasar dari firman Allah mengenai apa itu karunia, apa itu anugerah. Dan doa saya, anugerah, kasih karunia bukan license to doing sins. Anugerah bukan permission to live any way you want. Tapi anugerah adalah kekuatan untuk kita menang atas dosa. Saya ulang lagi ya. Anugerah yang Tuhan beri bukan buat kita bebas berbuat
dosa. Saya tulis, grace is not permission to live any way you want. It's a power to overcome. Anugerah bukan kekuatan, bukan lisensi untuk kita hidup semau kita. Tapi anugerah adalah kekuatan untuk kita menang atas kelemahan kita. Dia memberikan anugerah. Ada orang bilang gini sama saya, kasih karunia itu, anugerah itu seperti kita naik kapal kecil, perahu kecil, dan perahu kecilnya itu menuju ke neraka. Dan anugerah itu seperti pedal, dayung. Semakin kita dayung, maka kita akan selamat, gak api neraka. Terus saya bilang sama dia, itu bukan anugerah. Itu namanya kekuatanmu. Anugerah adalah sesederhana ini. Saudara dan saya harusnya ke neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia ambil saudara, dosamu dibayar di kayu salib, dan kau diselamatkannya. Amin. Mari kita akan melihat apa itu anugerah. Yang pertama, anugerah dalam Alkitab disebut dengan unmerited. Unmerited. Mari kita lihat firman-Nya, Efesus 2 ayat 8 dan ke-9. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Ya, sebab kamu, tetapi ayat yang ke-9, kasih keras suaramu, itu bukan. Jangan ada orang yang, saya percaya di surga gak akan ada orang yang menyombongkan dirinya. Yang setuju bilang amin. Saya percaya di surga gak akan ada orang yang bilang, wah gila gue hebat. No, karena Alkitab saya bilang jangan ada orang yang, saya percaya di surga gak akan ada yang bilang, lu kok bisa masuk surga? Oh karena gue nyanyi, suara gue bagus. Oh kalau bisa masuk surga, oh karena gue pelayanan 6 sesi, 7 sesi. Oh kalau bisa masuk surga, oh karena gue memberi. No, saya percaya di surga kalau ada orang yang tanya, kalau bisa masuk surga, mereka semua akan bilang begini. Karena darah Yesus dicurahkan di kayu salib. Dan aku percaya kepada darah itu, maka aku diselamatkan. Saya percaya di surga akan penuh dengan orang-orang yang rendah hati, yang menyadari diselamatkan bukan karena dia baik, tapi karena Yesus baik. Amin. Bilang kiri kanan saudara, karena Tuhan baik. Saya kasih contoh saudara, ini foto betapa anugerah Allah turun sama saya. Ini fotonya saudara. Sambil saya undang Dennis pemain keyboard. Ini foto pertama. Ini dia. Banyak orang bilang yang sebelah kanan ini Lee Min Ho, tapi kecebur got. Yang kiri ini Lisa Blackpink, tapi tinggal blacknya doang. Berapa tahun kemudian foto berikutnya. Kok sudah kayak gak bangga gitu sih? Saya pernah munculin foto ini di Instagram saya. Ada yang bilang, Pak Pendeta foto sebelumnya tolong. Sesudahnya. Ada yang bilang, Pak Pendeta dagunya dioperasi ya? Coba foto sebelumnya. Sesudahnya. Sesudah Bambang. Woi sesudah woi. Saya gak bilang saya ganteng walaupun kenyataannya begitu. Yang mau saya bilang anugerah. Unmerited. The best thing of you not even close to the words of God. Yang terbaik dari kita bahkan gak dapat mendekati kalau ada yang buruk sedikit pun dari Tuhan. Kalau ada. Walaupun kenyataannya dia sempurna, gak ada yang buruk. What is grace? Apa sih anugerah? Kenapa disebut karunia menyelamatkan? Yang pertama unmerited. Gak layak. Tapi dilayakkan. Yang kedua, apa itu anugerah? Undeserved. Gak pantas. Tapi dipantesin. Roma 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Dengan apa? Karena dalam siapa? Cuma-cuma.
Sama-sama bilang sama saya free of charge. Sama-sama bilang sama saya cuma-cuma. Tahu gak arti cuma-cuma? Tahu kan cuma-cuma? Yang di laut itu? Terserah gue. Cuma-cuma. Free. Saya kemarin ulang tahun. Anak saya kasih kado. Papa suka nggak? Suka. Saya tanya sama istri saya, uang siapa? Dari dompet kamu. Itu cuma-cuma nggak? Enggak. Gue yang bayar. Istri saya pergi ke mall, di video call. Sayang, suka nggak? Dipilih baju. Bagus nggak? Saya bilang bagus. Keren nggak? Keren. Pulang, dia bawa bajunya. Bagus ya. Terus saya mulai tanya. Bayar pakai apa? Kartu kredit kamu. Anugerah itu diberi cuma-cuma. Makanya banyak orang Kristen karena diberi cuma-cuma jadi sembarangan. Anugerah bagi orang yang hatinya licik membuat dia jatuh bangun dalam dosa. Suka-suka gitu. Tapi anugerah kalau hatinya kamsya. Tahu kamsya? Thank you. Mau lihat godang. Sheshe. Justru apa? Saudara mau tahu nggak apa yang paling bagi saya laki-laki ya, bagi kita laki-laki saya pernah lainnya ada jemaat saudara dia cerita sama saya ketahuan selingkuh sama istrinya. Tapi istrinya nggak marah, nggak ngomel, istri nggak dasar kamu nggak. Tapi istrinya malah makin baik sama dia. Sampai suatu hari suaminya bilang kok dia baik banget sih. Dia tahu gak sih gue selingkuh? Sampai suatu hari istrinya tahu dia selingkuh dan suaminya bilang, kamu tahu kenapa kamu diem aja? Kenapa kamu malah makin baik? Kenapa kamu malah nggak marah-marah? Dan ketika ketahuan selingkuh, suaminya bilang, maafin aku. Istrinya peluk dan bilang, Pak, aku nggak akan berhenti berjuang buat kamu. Aku akan setia dampingin kamu. Oh, pengampunan itu membuat suaminya berbalik 180 derajat. Ada yang bilang pendeta yang semangat berbalik 360 derajat. Sama aja lah Pet. Nih kalau 180 itu segini. Ngapain juga gue jelasin. Undeserved. Bahasa aslinya menggunakan kata karis. Karis. Karis, makanya banyak anak perempuan namanya karis. Kalau engkau punya anak, kasih nama karis. It's good, namanya artinya anugerah. Tapi kalau nama belakangmu niat, jangan. Karis maniak. Karis. Apa sih karis? Kemurahan Allah yang tidak pantas diterima. Kata karis dalam Alkitab dan PB muncul 150. Apa sih karis? Sesederhana ini, tindakan spontan Allah yang berasal dari kasih Allah yang tidak terbatas dalam hatinya, di mana ia turun dari tata penghakimannya untuk menanggung dosa dan hukuman dosa manusia. Dengan demikian memuaskan keadilannya, mempertahankan pemerintahannya, memungkinkan anugerah keselamatan bagi orang yang berdosa yang menerimanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi korban penghapus dosa baginya di kayu salib. Kasih karunia atau anugerah adalah Allah yang bermurah hati kepada mereka yang percaya kepadanya. Sesederhana itu, Allah bermurah hati. Saya suka banget terminologi ini nih. Seperti seorang hakim yang menghakimi anaknya. Sebagai hakim, dia harus menghakimi dengan adil. Betul apa tidak? Bersalah is bersalah, tok. Tapi habis dia mengetok, dia buka jubah hakimnya, dia bayar hukuman anaknya. Jadi bukan berarti anugerah dosa saudara betul diampuni. Tapi bukan berarti dosa saudara gak ada yang bayar. Di kayu salib dilemparkan kepada tubuh Kristus Yesus Tuhan. Maka setiap kali kita mau masuk ke Jumat Agung, kita bilang wow, kita nangis. Maka setiap kali kita masuk ke Jumat Agung, ketika kita lihat tangannya dipaku, kita bilang, oh itu kesalahan saya Tuhan.
Setiap kali kita melihat dia dicambuk, kita bilang, oh cambukan itu harusnya buat saya Tuhan. That's the real grace. Anugerah itu bukan mengubahkan kita untuk berbuat sembarangan. Tapi anugerah itu mengubahkan kita untuk tidak lagi berbuat sembarangan. Bisa ngerti bedanya? Berikutnya yang ketiga, yang terakhir. Unearned. Apa unearned? Bukan hasil usahamu, tapi karena anugerah Allah. Kasih karunia adalah dimensi aktivasi ilahi yang memampukan Allah untuk menghadapi ketidakpedulian, pemberontakan manusia dengan kapasitas yang tidak ada habisnya untuk mengampuni dan memberkati. Kapasitas yang tidak pernah habis untuk mengampuni dan memberkati. Selama engkau masih bernafas, selama engkau masih hidup, maka selama itu anugerah Allah tersedia buat saudara. Tapi jangan sia-siakan. Tapi jangan apa? Saya ada video. Ini bagi saya video yang paling pas mewakili apa itu anugerah. Ada seorang bapak anak namanya Rick Hoyt dan Dick Hoyt. Papanya ini punya anak-anaknya punya penyakit namanya cerebral palsy. Dari kecil dia ngalami kelumpuhan. Anaknya pengen ikut lomba maraton, triathlon, yang lari, yang berenang, yang sepeda. Tapi namanya cerebral palsy gimana? Papanya berolahraga berbulan-bulan agar kemauan anaknya bisa jadi kenyataan. Bagi saya ini the real meaning, ini gambar sejati tentang anugerah itu. Silakan ditampilkan.
Apa sih anugerah? Anugerah adalah saya yang di kursi roda itu. Saudara dan saya yang di kursi roda itu. Tuhan ngapain? Dia Bapa yang menopang kau. Mampu gak? Gak mampu. Bisa gak? Gak bisa. Gak bisa jalan, gak bisa diri. Tapi Bapaknya yang menopang dia. Kalau Bapa di dunia saja mau melakukan itu, apalagi Bapamu di surga. Amin. That's grace. Itu anugerah. Kamu gak bisa. Tapi kata Tuhan, pegang tanganku, aku pegang tangan kamu. Aku bikin kamu bisa. Kamu gak mampu. Tapi kata Tuhan, bersama dengan aku, kamu jadi mampu. Saya adalah orang yang di kursi itu. Tugas kita ngapain? Hanya mau duduk aja. Hanya mau percaya dan mau taat aja. That's it. Melewati lembah, melewati gunung, melewati tantangan, melewati air. Kata Alkitab, melewati air engkau tidak akan dihanyutkan. Melewati api engkau tidak akan terbakar. Karena Dia Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Video tadi breaks my heart. Bikin saya nangis. And my prayer, doa saya, pulang dari tempat ini, kau ngerti bahwa it's never about you. Never. It's always about Him. Mulai beban itu gak lagi di kamu. Bukan kamu yang harus kasih makan keluargamu. Tapi Tuhan yang kau sembah akan kasih makan keluarga kamu. Bukan kamu yang harus berjuang untuk keluargamu. Tetapi Tuhan yang kau sembah akan memampukan saudara untuk berjuang. Dan hasilmu bukan semak duri, tapi hasilmu adalah diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa saya khotbah ini sesederhana ini? Agar engkau tidak lagi memandang hidup ini berdasarkan kemampuanmu. Tapi kalau kau mulai memandang hidup ini berdasarkan kemampuannya. Doa saya di akhir tahun nanti, saya menantikan akhir tahun itu, saya akan bilang sama Tuhan, bagi saya tahun ini berat banget, ngeri banget tahun ini buat saya. Tapi lihat, Dia yang saya sembah membuat saya berdiri sampai hari ini, membuat saya mampu. No, gak pernah soal Gideon. Kerinduanku ministry is never about Gideon. No. Selalu soal Yesus. Selalu. Always. Yesus. Mari kita tutup Alkitab kita. Perlahan kita bangkit berdiri dalam hadirat Allah. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita sama Tuhan. Aku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari kerinduanku ministry, angkat tangan, tutup matamu. Terima kasih Yesus untuk mati bagiku. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur atas kasih-Mu. Ya
Allahku, Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Oh, terima pagi ini angkat tanganmu bilang terima kasih. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih, Yesus. Yang bangga untuk anugerahnya dalam hidup saudara dan saya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari sama-sama dengan iman percaya kita bawa lagu ini di hadapan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku Dengan kasih bilang pagi ini yang tak pernah kupikirkan. tak pernah kupikirkan. Yes. Sungguh Kaulah sediakan. Kau curahkan berkatmu limpah dalam hidup. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita pagi ini. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagi ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Panggil Dia yang Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami beri syukur hanya bagimu. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur. Sekali lagi angkat tanganmu bilang ku beri syukur. Dengan bangga ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih, Yesus. Oh, naikkan syukur. Oleh anugerahnya kita dimampukan. Oleh anugerahnya kita dipisahkan. Oleh anugerahnya yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Anugerahnya dicurahkan pada pagi hari ini. Engkau yang menantikan anugerah Allah, angkat tanganmu dan minta anugerah Allah. Engkau yang rindu anugerah Allah turun, angkat tanganmu dan bilang anugerahmu yang kami butuhkan. Saya berikan saudara beberapa saat untuk berdoa.
Ketika keadaanmu mustahil, di situ anugerah Allah turun. Ketika keadaanmu gak mungkin, di situ kemurahan Allah turun. Engkau bukan soal siapa engkau, tapi engkau adalah siapa yang kau percayai. Agama tentang kita, tapi kekristenan tentang Yesus. Ubah mindset itu. It's never about you. Bukan soal kuatnya kamu, tapi soal Yesus yang menopang kamu. Kau yang terikat adiksi, kau yang terikat oleh ikatan-ikatan pornografi, seks bebas, terikat oleh yang namanya narkoba, minuman-minuman keras, oleh emosi. Kau yang menjadi hamba oleh ikatan dosa. Hari ini angkat tanganmu, bukan karena kekuatanmu, tapi biar anugerahnya yang turun memampukan saudara. Biar kebaikannya yang turun menolong saudara untuk bebas dari kelemahan itu. Engkau orang tua yang punya anak dan kau bingung dari mana besarin mereka. Gimana uangnya Tuhan? Bagaimana bayar sekolah mereka? Hari ini gak usah pusing, angkat tanganmu biar Bapamu di surga turun tangan memberkati engkau. Hari ini engkau yang rindu punya keturunan dan dokter bilang gak bisa punya keturunan karena inilah, karena itulah, karena penyakit inilah. Gak usah pusingin mereka, angkat tanganmu dan bilang anugerahmu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara yang rindu untuk punya rumah pribadi, secara ekonomi gak bisa bayarnya karena gak ada duitnya, karena gak mungkin pencapaian. Hari ini angkat tanganmu biar anugerah Allah yang buka jalan untuk saudara punya rumah yang indah di bumi. Kau anak kerajaan surga. Janji firman yang kau tidak mengembara, janji firman yang kau tidak meminta-minta. Engkau yang kekurangan finansial, engkau bingung cari kerja di mana. Hari ini bukan lagi cari kerja, tapi angkat tanganmu, minta anugerahnya turun atas saudara. Bukan oleh kekuatanmu, bukan oleh keperkasaanmu, tapi tangan Tuhan yang akan melakukannya buat saudara. Kalau kau percaya sama perkataan firman, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Angkat tanganmu dan mulai sembah Dia, mulai sembah Dia. Angkat tanganmu dan mulai percaya ada anugerah Allah turun, ada kebaikan Allah turun, ada mujizat Allah turun. Haleluya. Limpah, 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 limpah. Anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia, kemurahan demi kemurahan, kasih demi kasih, membebaskan yang terikat, mematahkan segala kutuk. Haleluya. Amin. 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 Punya iman, terima. Sekarang naikkan doamu. Minta. Minta. Hidup ini terasa jauh lebih mudah ketika bukan soal kita, tapi soal Tuhan. Anak-anak muda, saya nggak peduli seberapa besar gunung yang kau hadapi. Minta sama Tuhan, biar anugerahnya turun memampukan saudara. Biar anugerah Allah turun atas saudara. Rumah pribadi, kesehatan, pemulihan, apapun itu. Bukan karena engkau layak, tapi karena Dia mengasihimu. Kau yang terikat oleh dosa-dosa dan gak mampu keluar dari ikatan itu, hari ini angkat tanganmu, biar kekuatannya menolong saudara. Kekuatanmu menolong saudara. Tuhan Yesus yang baik, seperti biasa yang gereja ini lakukan setiap minggu pertama di awal bulan, kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu di zaman yang jahat ini tidak mudah membesarkan anak-anak kami. Tapi hari ini biar Engkau yang menopang mereka, Kau yang menuntun mereka, Kau yang memampukan mereka. Kalau saudara tidak keberatan, sama-sama angkat tanganmu bagi anak-anak ini. Bersama dengan para pastor di tempat ini.
Kami menyerahkan berkati setiap mereka. Dalam nama Bapa, Putra, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan anak-anak ini, anak-anak kerajaan surga. Tuhan yang memberkati mereka semua. Orkestra bisa mengurapi mereka. Yesus mengurapi mereka. Tidak ada satupun yang dilewati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama angkat tanganmu, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mereka anak kerajaan surga, biji mata kesayangan Tuhan. Mereka adalah pusaka dari Tuhan. Kami berdoa, yang jahat tidak punya kuasa. Segala yang jahat tidak punya kuasa. Kami tolak kutuk perceraian, kutuk perzinahan. Segala yang jahat kami patahkan kuasanya. Kutuk anak haram kami patahkan kuasanya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Segala roh-roh perzinahan, percabulan, LGBT, apapun yang berusaha mengganggu mereka hari ini, kami undang kuasa darah Yesus menutup bungkus mereka. Sempurna, tidak sakit-sakitan, tidak lemah, panjang umur, kemana melangkah dijaga malaikat. Setiap rupiah yang anakku perlukan, Tuhan Yesus sediakan dari surga. Masa depan yang indah Tuhan berikan. Punya rumah yang indah di bumi dan di surga. Tidak bodoh, tidak pelupa, pandai cerdas. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Lucy, kamu kemarin nak? Ya, kamu namanya siapa? Livi. Kenapa nangis? Sedih kenapa? Punya masalah? Sini nak. Masalah apa? Kalau saudara pikir anak kecil gak ngerti apa-apa, saudara salah besar. Anak bisa tahu perasaan orang tua. So hari ini parents jangan egois. Warisan terbesar yang orang tua bisa kasih bukan rumah, bukan uang, tapi iman kepada Yesus. Livi, kita doa buat Livi. Agar apapun masalah yang Livi hadapi, Tuhan anugerah-Mu turun atas Livi. Orang tuanya diberkati. Sakit hatinya, sedihnya Tuhan balut. Anak ini bertumbuh kembang dalam takut akan Tuhan. Masa depan yang indah Tuhan Yesus sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami akan membawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkati setiap tangan yang memberi. Tuhan Yesus membalaskan dari surga. Bahkan berkati setiap mereka yang hari ini mungkin memiliki kesusahan secara finansial. Tuhan yang memberkati secara limpahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kerinduanku ministry. Sama-sama kita katakan.